Oke, teman-teman yang tetap mau berolahraga dengan oke di bulan Ramadan ini ya, Nggih. ya tadi yang pertama untuk biasanya awal-awal puasa ya, minggu Nggih. pertama apakah Anda bisa pertimbangkan kurangi volumenya dulu? Tahu bapaknya siapa? Waduh. Tahu bapaknya siapa? Coba sebutkan bapaknya siapa beliau? Prof. Mahfud MD. Beliau adalah Dr. Iwan. Ya, Dok. Dok, boleh tanya, Dok? Boleh dong. Prof. Mahfud MD itu MD-nya apa, Dok? Kan anaknya. Mbak, betul, oke. MD-nya itu bukan medical doctor ya, tapi Mahmudin. Oh, ada. Mahmudin. Bener ada singkatannya? Ya, ada singkatannya. Jadi kalau Bapak, saya panggilnya Abah ya gitu. Ya jadi saya anak Abah, maksudnya Abah Mahfud gitu. Anak Abah Mahfud maksudnya. Ya, anak Abah Mahfud. Kami memang panggilnya di rumah Abah. Gitu. Kita relax kok. Beliau lucu kok. Iya. Jadi Abah saya itu katanya dulu waktu sekolah SD itu yang namanya Mahfud banyak. Jadi ada Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C gitu katanya kan. Ada 3 Mahfud. Nah lama-lama kan gurunya susah, masa manggil Mahfud A, Mahfud B. Makanya kemudian nama bapaknya, Simbah saya. Simbah saya kan Mahmudin. Oh. Nah, jadi semacam ya Mahfud bin siapa gitu kan. Okay. Nah, bapak saya itu karena mbah saya namanya Mahmudin, dia jadi Mahfud Mahmudin. Nah, kata abah saya, ketika lama-lama itu Mahmudin tuh kok kayak kurang keren ya gitu mungkin. Jadi disingkat, jadi MD gitu. Sampai sekarang. Saya kira itu gelar dokter loh. Oh, bukan. Pak Dokter Iwan, ini pertanyaannya netizen yang saya wakilin. Oke, gimana? Kan Abah ya, Abah. Oke. Kok kayak Albert ya? Bapak aja ya. Bapak. Bapak itu kan Pak Mahfud, Prof Mahfud itu kan terkenal di dunia hukum. Salah satu dosen kesayangan di UII. Oke. Terkenal lah, banyak banget murid beliau yang teman-teman saya. Kok Dokter Iwan meneruskan jadi dokter? Nggak nerusin ke hukum atau hukum kesehatan itu praktek lualan. Iya, kenapa ya? Mungkin karena saya dibebaskan untuk memilih apa yang pengen saya tekuni aja sih. Waktu itu ya ketika SMA, cuman ya diarahkan kamu kemana gitu. Kalau mau ke hukum silakan, atau mau ke kedokteran atau teknik gitu. Ya saya kayaknya arahnya memang saat itu pengen ke kedokteran. Jadi nggak dipaksa dari awal? Enggak ada paksaan. Mungkin rekomendasi aja ya, sama seperti beberapa orang tua ke anak gitu kan, kasih masukan saja soal ke depan gimana. Tetapi in the end tetap saya diberikan kebebasan dan orang tua support gitu aja sih. Bisa diceritain enggak Pak Dokter kalau nggak keberatan SD-nya kan pundi, Pak? Aku SD Muhammadiyah Sapen 1. Wus, ngeri. Wih, itu SD yang kalau daftar ada waiting list ya? Bener ya? Itu sekarang tapi dulu kan enggak. Foto. Berarti pinter, sah. Nomor 2. Di SMP 5, Jogja. Masih SMA-nya 3? Enggak. 1? Enggak. 2? Enggak. 9? Enggak. SMA Muhammadiyah 1? Enggak. Gontor Putra? Enggak. Negeri. Melimo? Hampir. Dikit lagi dekat ya 8. Semandel Jalan Jogja ya. Terus kelahiran berapa tuh Pak Dokter? 86? 84. Wih, si 6 ya? Hah? Masa sih? Ya cuma terpaut 7 tahun sama saya. S1-nya? Sini. FK, UGM. SP1, SPKU-nya? SP1-nya di UI. Wis. Berarti ini Kagama Pak Iluni nih? Ya Kagama dan Iluni. Wah. PhD ngambil? PhD-nya ambil Orthopedic and Sports Medicine di Universitas Amsterdam. Kita tepuk tangan dulu. Respect. Mentok ya. Jadi kan UI itu kan dulu Stovia. Itu kan berarti UI pusat. Universitas of Amsterdam itu UI pusat. Nah, jadi kalau Universitas of Amsterdam cabang Jakarta itu UI. Ya nggak sih? Betul. Kan dulu Stovia. Betul. Ya. Di UI sangat pusat, dekat ya. UI tapi pusat dong. UI pusat. Berarti UGM, UI cabang, UI Amsterdam cabang. Amsterdam sama UI pusat. Ya, Oke. Kenapa dari sekian jurusan yang dipilih sport di saat kalau di zaman sekarang sport mulai meningkat terus? Ya. Pak Dokter Iwan tuh kayak punya future, wah sport is our future. Kok bisa? Kan normalnya angkatan 80-an itu pasti pengennya pisau mayor. Betul. Senang aja sih, senang, dan saya kira orang tua saya nggak pernah melarang saya untuk yang penting menekuni dan memang kamu punya minat di situ, tapi harus tekun dan komit ya gitu. Kemudian saya dibebaskan. Waktu itu saya sebenarnya pengen juga tuh jadi SPKJ, kemudian dokter mata tuh pengen tuh. Loh, kok jurusannya jauh kan? Aneh-aneh jurusannya kan? bukan yang di rata-rata di
cowok tuh biasa kalau olahraga iya, bedah orto, gitu ya. Iya. bedah. Saya nggak terlalu suka bedah waktu itu ya. Maksudnya itu kan preferensi aja ya. Mungkin mayoritas laki-laki suka itu, tapi saya kok lebih pengen yang lebih soft gitu waktu itu ya. Dalam artian ya lebih mata gitu kan. Ataupun ya tadi jiwa. Kemudian salah satunya memang suka sport sih, dalam artian mungkin karena zaman dari muda saya itu kan lumayan aktif gitu ya. Maksudnya mungkin main bola, SSB, kemudian ikut sampai yang ngurusin di UKM pusat di UGM kan saya. Oh iya? Pormagama itu Sampai saya UKM pernah pusat? Iya, UKM futsal bola itu saya pernah di situ. Ya karena memang suka ya. Berarti tetap aktif berorganisasi? Iya, suka ngumpulnya. Kalau muda itu sebenarnya organisasi kan buat nongkrong, buat ngumpul gitu, dan saya termasuk suka gitu. Waktu itu nongkrong di gelanggang tuh banyaknya. Sekarang udah jadi gede. Ya, jadi gede aku balik, gedungnya udah ini ya, keren. Keren, kayak mall. Ada kopi shop. Sekarang saya kalau lari di sana. Betul. Iya. Jadi emang keren. Terus Pak Dr. Iwan, perjalanan karir udah cukup. Sekarang saya mau tanya industri sport agak segmented langsung. Industri sport sekarang lagi meningkat. Betul. Dan di Jogja tuh Bapak salah satu yang memiliki, Pak Dokter itu salah satu memiliki sport clinic yang menjadi tujuan atlet dari timnas nasional, provinsi sampai penghobi. Benar ya. Namanya Jogja Sport Clinic. Ya, bisa diceritakan tiba-tiba buat atau dulu sempat praktek dulu? Saya itu dulu jujur ya, Mas Tirta, ketika saya lulus dokter, itu kan memang minat saya Indian tuh pengen ke sport, sehingga waktu itu saya masuk itu kan ada bukaan PNS zaman itu ya, ASN bukaan gitu. Rumahnya kita itu dokter kan di Kemenkes ya. Saya lihat formasinya ratusan gitu, cari dokter banyak. Kemenpora itu satu dokternya, saya pilih yang satu. Saya pengen pokoknya kayaknya arahnya olahraga, saya daftar ASN Kemenpora awalnya. Nah dari situ saya keterima tuh. Jadi saya tuh jadi ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bukan ya. Kemenkes? Bukan, Kemenpora saya nggak pernah di Kemenkes. Sampai sekarang? Jadi saya lulus itu, benar-benar waktu lulus, bukaan PNS, lainnya wah Kemenkes, macam-macam kan, dinas gitu, formasinya banyak ya, pasti chance-nya lebih besar kan. Saya lihat Kemenpora ada nggak sih? Ada, satu. Dari aku coba yang satu deh, kan barengan daftarnya tuh nggak bisa kita milih kan. Udah aku yang Kemenpora aja. Kemudian ya memang, ya takdirnya ya istilahnya, jalan saya dapat ke situ dulu. Jadi saya tuh PNS-nya Menpora dulu. Jadi di Menpora, zaman itu menterinya Pak Andi Malarangeng itu. Ya benar. Pak SBY kan, zaman Pak SBY. Terus kemudian dari situ, kemudian ya sudah kan linear ya, maksudnya di sekolah SPKO. Kemudian di zaman itu kan memang sedang mau bangun rumah sakit olahraga nasional waktu itu di RSUN, sekarang di Cibubur tuh. Nah waktu itu sedang mendesain tuh. Nah kita coba bantu dengan atasan saya konsepnya gimana. Nah saya sambil belajar, kemudian memang diizinkan juga oleh pimpinan untuk sambil sekolah gitu. Jadi udah sambil dilanjut aja PPDS-nya gitu. Jadi memang kemudian juga nggak random ya sebenarnya. Ya ada linearnya juga kan, nggak linear itu, linear sekali. Ya, bukan terus keidean ambil ini terus ke sini kan enggak. Karena memang di Kemenpora dulu, kemudian sekolahnya itu linear kan gitu ya. Nah, sampai mungkin berapa tahun saya di Menpora, mungkin hampir 5 tahun ya. Nah, kemudian saya kok pengen ke Jogja gitu. Nah, ya kan di Jakarta kayaknya ruwet saya ya. Di Jakarta ruwet. Tipikal nek Mas tiang udah pernah di Jogja seperti ini. Iya. Ruwet banget. Jarak 5 kilo iso setengah jam. Iya betul. Ya, ruwet kan di Jakarta gitu, walaupun banyak yang mengatakan ya loh, ngapain ini kan di pusat gitu. Kamu kalau mau berkembang ya memang di sini kan, maksudnya kita harus akui kalau mau berkembang di Jakarta gitu. Tapi saya merasa kayaknya lebih prefer di Jogja, sehingga saya coba ajukan mutasi, Mas. Nah, nggak resign? Enggak, mutasi. Dan dulu. Itu posisi sudah SPKO ya? Iya, sudah SPKO gitu. Nah, kemudian saya coba ajukan mutasi, boleh nggak sih? Ya waktu itu memang kalau bisa jangan dong, macamnya gitu kan. Tapi kemudian Indian saya coba ajukan mutasi ke Mendikbud waktu itu. Jadi mutasi antara ASN itu kan memang diperbolehkan, Mas, ada syaratnya setelah berapa tahun gitu ya. Itu bisa. Nah, kemudian dari Kemendikbud itu, nah UNY waktu itu ada satu dokter di Fakultas Olahraga yang pensiun. Jadi kayak posnya itu bolehlah digantikan. Maksudnya boleh saya masuk, apalagi saya memang status kepegawaiannya sudah ASN gitu. Bener. Nah, kemudian dari situlah saya move ke Jogja. Nah, di zaman itu ya,
sport belum se-hype ini kan. Betul. Nah, makanya kita juga mikir-mikir tuh, gimana ya cara coba memperkenalkan dan mengembangkan sport. Nah, saya juga mulai karena memang sudah merintis karir kan di olahraga, Fakultas Olahraga UNY. Kemudian ya saya sambil coba mengasah klinisi saya ya. Salah satunya memang di rumah sakit swasta ya, gitu. Salah satu rumah sakit swasta di Jogja di area utara. Okay. Kemudian sama saya coba kembangkan, coba klinik sport gitu, mulai dari yang ya kecil-kecil lah Mas, maksudnya kan. Kemudian ya kita coba maintain sampai sekarang gitu aja sih. Dan gede banget loh. Kita tepuk tangan lagi buat JSC, Jogja Sport Week. Nah, Pak, ini salah satu tim saya pasiennya. Oh, oke. Petenis ini. Oh ya, oke. Saya sering di sana, remuk-remuk. Remuk-remuk. Low back pain biasa. Ya. Pak dokter, sekarang kita akan bertanya masih tentang, karena kan jenengan berarti kan aktif di manajerial juga, terus pernah sering sampai sekarang aktif ngajar dan keilmuan. Apa perbedaan di tahun 10 tahun terakhir sama sekarang di dunia olahraga sebagai seorang praktisi? Oke, yang paling membedakan itu kesadaran masyarakat, Mas. Oh ya? Masyarakat itu mungkin salah satunya ya, kalau saya baca itu transisinya itu di COVID. Di COVID itu manusia, kayaknya orang-orang itu khususnya di daerah ya, itu mulai melek kan terhadap wellness, kebugaran dan sebagainya ya. Walaupun sebelumnya mungkin ada ya, sebenarnya kan event lari dan sebagainya itu kan sudah lama. Cuman kayaknya tuh kemudian benar-benar rise tuh ya 5 tahun, 6 tahun terakhir menurut saya ya. Jadi orang itu lebih mudah gitu, apalagi kalau kaitannya dengan layanan olahraga itu lebih gampang orang itu ngerti layanannya apa sih, ada dokter olahraga gitu. Itu orang lebih langsung nyambung gitu. Kalau misalnya ada dokter olahraga atau wellness enthusiasm gitu ya, itu lebih orang tuh oh iya yang kayak gitulah gitu. Dokter Tirta yang kayak gitulah gitu. Pasti lebih ngerti. Nah, mungkin kalau sekitar ya 11 tahun yang lalu ya, ketika saya datang ke Jogja pertama itu ya kayaknya orang tuh masih tanya, "Nek olahraga ki yang dilayani apa sih? Apa yang di kretek-kretek gitu kan? Apa yang dibenerke, tulangnya?" Pijat tulang. Betul. Istilahnya dipadake pijat tulang. Betul, lebih cenderung ke muskulo ya. Jadi lebih arah-arah muskulo. Nah, kalau sekarang itu kan wellness luas sekali kan maksudnya tuh, dan orang itu sudah mulai melek, nggak hanya soal muskuloskeletal injury, tapi juga performa, terus kemudian kebugaran gitu kan. Nah, itu yang saya kira berubah sih. Oke. Nah, untuk soal jenis cedera, dari 10 tahun lalu pertama kali Pak Dokter membuat JSC sampai di tahun 2025-2026, jenis cederanya ada perbedaan atau Pak Dokter bisa sharing di 2016 cederanya dulu pas saya buat awal atau praktek pasiennya ini, kalau zaman sekarang apa pasiennya? Oke, kalau dari saya kan memang spesifiknya, saya kan juga sub ya Mas ya. Ada subnya. SP2-nya apa ya Pak? SP2-nya kita namanya ALK, Asuhan Latihan dan Kompetisi. Berarti itu velo atau sub? Sub. Di mana itu? Sub ya di ilmu kedokteran olahraga. Waktu itu kan memang di UI juga? Kan kolegiumnya ya sebenarnya. Waktu itu kan zaman itu ada sebuah program gitu di mana setiap spesialis mengajukan sub kan. Nah, kemudian dari kami juga akhirnya bikin, intinya jadi ada subnya sekarang dari 2024 apa 23 gitu. Di ALK apa tadi? Asuhan Latihan dan Kompetisi. Berarti sejenis kayak APKI gitu. Kalau lebih ke performance ya. Oh ya? Jadi lebih ke atlet gitu. Menarik. Jadi kalau subnya kedokteran olahraga itu ada dua. Yang ALK itu lebih ke high performance atlet, misalnya layanan-layanan yang mengkhususkan orang-orang tersebut mungkin mengasah fisiknya sehingga terjadi masalah-masalah ketika dia latihan gitu kan, atau ketika dia mau mempush ke performanya. Nah, ada satu lagi sub yang satunya itu lebih ke populasi khusus. Jadi misalnya program latihan untuk diabetes. Ada itu? Ada untuk obes gitu, contohnya pasien-pasien obesitas, kemudian diabetes, osteoartritis, osteoporosis gitu, itu ada subnya. Jadi memang kayak keminatannya dibagi gitu. Nah, kalau saya itu memang dari dulu bayangannya dokter olahraga itu ya kompetitif, dalam artian ya kayak dokternya atlet, dokternya tim gitu kan maksudnya. Tim bola. Nah, di bola misalnya. Saya kan pernah di tim nasional 2 tahun dulu. Dulu ya. Ngeri. Bola dulu. Ngeri dulu ya. Zamannya Coach Neil Maizar zaman itu ya. Pernah di bola karena ya relasinya sama Kemenpora kan waktu itu. Jadi relate banget itu. Relate banget gitu. Nah, lebih ke
saya lebih suka ke situ. Jadi masalah-masalah muskuloskeletal. Tapi banyak juga teman-teman olahraga kan luas sekali lagi ya wellness itu kan kaitannya dengan ya kebugaran mungkin wanita olahraga pada wanita hamil ya tadi diabetes, osteoporosis, osteoartritis, obesitas macam-macam itu ada subnya sendiri Mas. Nah saya nggak terlalu mendalami ya istilahnya di bagian itu. Saya lebih ke ke yang satunya. Apalagi kalau saya di Belanda itu kan profesor saya itu dokternya Ayak. Ayak Amsterdam. Ayak Amsterdam. Ngeri tuh. Ngeri. Jadi kan lebih ke performance. Beneran kan? berarti pernah ke stadionnya? Iya ke tempat TC-nya, kemudian akademinya. Nyampe, sumpah berat. Ini cita-cita saya sih. Apalagi kalau di GCMU. Chaos itu. Ya, tapi Amsterdam pas zaman saya kan kalahan ya. Akhir-akhir ini bukan yang top gitu kan. Kan sekarang Feyenoord macam-macam kalau di sana ya PSV gitu. Ya Feyenoord pelatihnya ke Liverpool dan membuat hancur Liverpool. Ya. Tapi pengalaman saya dan keilmuan di Amsterdam itu yang sangat relate dengan orthopedic and sport. Mereka kan departemennya satu. Jadi orthopedic surgery and sport medicine. Jadi sport medicine-nya dibawa ke ortho, ke muskulo kan arahnya. Nah, pada akhirnya kan akan selalu dekat dengan musculoskeletal injury, high performance dan sebagainya dibandingkan misalnya gimana sih tips orang ngurusin badan misalnya, gimana sih cara lansia latihan gitu. Saya ngerti konsepnya, tapi sekali lagi sub saya itu arahnya ke yang ke situ. Oke, ini menarik. Berarti saya boleh tanya tentang cedera otot pada atlet? Boleh. Nah, Pak Dokter, jadi kan salah satu saya punya klub lari performance menuju semi elit, walaupun biasa di Jakarta. Under sejawatnya jenengan kalau praktek. Siapa itu? Dokter Maria. Ya, Maria, ya tahu. Salah satu pasiennya beliau namanya David Steven. Itu pelari kencang banget. Dia tuh kakinya kayak ada X. Nah, pertanyaannya Mas David itu sama, tapi belum sempat ditanyain Dokter Maria karena lagi latihan di Jogja buat coast to coast event trail. Kalau pada orang yang memiliki kaki O dan kaki X dan ternyata beliau adalah menuju semi elit, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus lihat derajatnya kan. Setiap masalah itu punya derajat. Nah, seberapa derajat keparahan masalah alignment itu, apakah X atau O-nya itu berapa derajat gitu kan. Pada kasus tertentu kan mungkin butuh ortopedik kan masalah tersebut. Tapi kalau pada derajat yang lain, misalnya itu mungkin masih bisa kita koreksi, itu bisa kita lakukan koreksi postur dan juga koreksi dari lower limb-nya itu dengan beberapa exercise correction gitu, exercise therapy correction. Berarti jadi ada latihan khusus yang memang buat ada. Benar ada. Sejawat saya juga kebetulan dokter olahraga dan dia anggaplah polisi gitu ya. Nah, dia dalam keseharian berprakteknya itu bisa mengkoreksi postur untuk teman-teman yang mau masuk TNI, terus kemudian polisi yang kira-kira masih bisa kita coba konservatif ya, non surgery, itu kita latihkan corrective exercise untuk itunya ya mungkin supaya posisi dengan memperkuat otot-otot yang mungkin weak, kemudian juga beberapa koreksi posturnya itu akan harapannya ya bisa mengkoreksi walaupun mungkin nggak 100%, tapi ada perbaikan kan. Grade-nya itu, derajatnya itu bisa terkoreksi gitu. Kalau boleh tahu pada kaki X dan O tuh kalau dia larinya konsisten terus, nyerinya tuh akan di mana tuh Pak? Komponen ototnya yang akan mengkompensasi. Nyerinya tuh akan kerasa di mana rata-rata? Ya, tubuh kita itu kan kayak chain ya, kayak rantai gitu ya. Jadi yang akan berdampak itu pasti di hipnya ya, panggulnya, kemudian di lutut sama di ankle. Nah, tinggal kita lihat mulainya mana duluan tuh dari kompensasi yang dia lakukan itu. Bisa jadi kalau misalnya terlalu valgus, mulainya tuh bisa dari ankle dulu. Dari lutut bagian dalam. Lutut bagian dalamnya dulu, kemudian bisa turun ke ankle atau ke sininya justru. Banyak yang pasien-pasien yang lower back itu kaitannya itu dengan masalah-masalah di lutut atau ankle itu juga bisa terjadi. Edian. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, Pak Dokter. Kayak ujian emang. Saya sempat baca paper dan science bahwa tidak semua lower back pain itu diakibatkan oleh hernia nucleus pulposus. Betul. Ada yang diakibatkan strain otot. Betul. Emang ada cedera otot apa aja yang bisa menyebabkan gejala LBP? Terus bedanya piye Pak kalau saraf, kalau secara fisik ya? Betul. Kalau jenengan lanjut lagi membacanya, itu sebenarnya kasus lower back pain yang disebabkan HNP itu nggak lebih dari 30%, Mas. Nggak lebih dari 30%.
mayoritas low back pain yang terjadi pada ya teman-teman pekerja kantoran atau beberapa olahragawan itu karena masalah muscle. 70%-nya coba dicari lagi ya, saya gitu. Tapi pokoknya nggak banyak yang saraf kejepit itu nggak banyak. Jadi kita bisa mulai sebenarnya itu konservatif terapinya, fisioterapinya itu selain yang mungkin pakai alat ya, mungkin pakai modalitas itu dengan misalnya pertama rilis ototnya dulu. Kita lihat apakah ada muscle tightness ya. Yang paling utama itu muscle tightness, apalagi kalau teman-teman pekerja kan ergonomiknya kan pasti bermasalah. Iya, gini aja udah nggak enak nih. Entah ngetiknya gini, macam duduk miring. Daniel gini. Ini videografer saya. Ya. Jadi masalahnya nggak punya leher. Jadi masalahnya di muscle-nya utamanya ya. Nah, itu dulu coba kita atasi gitu. Mungkin karena postur atau ergonomi yang nggak benar, ada otot yang tight, yang kencang. Nggak harus strain loh. Nggak harus strain. Tight juga bisa menyebabkan gejala itu. Ya. Jadi begitu kita rilis, kita stretching, kemudian pokoknya kita istilahnya kita kendorkan, terus kemudian otot-otot kompensasi lain yang mungkin ototnya itu lemah gitu, kita aktivasi istilahnya. Itu kemudian keluhannya benar-benar signifikan berkurang gitu. Oh, terus kapan harus rubber dengan OT supine atau kapan harus rubber dengan saraf dan red flag ya. Red flag ya. Tentu saja ya kita kan dokter pasti ada penegakan diagnosis dengan imaging ya, mungkin X-ray atau dengan MRI gitu kan, itu jelas ya, maksudnya sudah tegak. Tapi kalau dari pemeriksaan fisik ya pertama tentu anamnesisnya kan, kita tanyakan kesehariannya dia. Terus kemudian kalau mau tanya strain, biasanya kalau strain itu kan ada gerakan mendadak yang menyebabkan dia tiba-tiba sakit. Misalnya Anda, ini nih aku pas ngangkat galon atau pas aku bungkuk benerin sepatu, pas naik tiba-tiba teng. Nah itu biasanya strain tuh, sprain. Ligamen atau ligamen sprain atau muscle strain gitu, tarikan di situ. Atau ngangkat sesuatu, kemudian posisinya salah gitu kan, bending gitu, kemudian tiba-tiba aku tuh tahu ngeget teng gitu. Nah itu ada kemungkinan sprain atau strain. Tapi kalau tiba-tiba nggak nyaman karena posisi yang lama, itu jangan-jangan muscle tightness. Nah dari situ dulu, dari anamnesisnya kita gali. Kemudian kan ada red flag-nya ya, kita lihat mana masalah saraf, mana masalah otot kan. Misalnya apakah menjalar, apakah kemudian dia bisa menunjuk lokasinya, misalnya kalau strain atau muscle tightness itu kelihatan tuh di situ dok. Nah ketika ditekan di situ tuh paling sakitnya, paling enaknya gitu ya, misalnya gitu. Tapi kalau saraf kan kita tahu bahwa apakah ada misalnya kelemahan otot, apakah ada kebas ya kan, apakah ada kesemutan, apakah nyerinya menjalar dan sebagainya gitu. Nah itu harus kita pastikan. Bahkan kadang ketika menjalar Mas Tirta belum tentu itu HNP. Bisa jadi misalnya piriformis. Oh iya, ya kan? Itu ketika di stretch, di visio, dirilis kok hilang ya gitu kan? Ya jangan-jangan memang nerve-nya, sciaticanya, tapi kan masalahnya karena piriformisnya, ototnya. Nah itu kalau kita rilis di situ, jangan-jangan hilang menjalarnya enak gitu dengan terapi 2 minggu, 3 minggu. Maksudnya belum tentu pun yang menjalar itu HNP gitu maksud saya ya. Maksudnya tapi sekali lagi ya, namanya kita dokter tetap berpegangan pada anamnesis, pemeriksaan fisik dan Indian penunjang sih. Oke, terus ini pertanyaan dari netizen. Kan Pak Dokter Iwan tuh sering berkomunikasi dengan banyak dokter lain. Apalagi sudah di Kemenpora, Kemendikbud ngajar. Dan kuliahnya juga di Amsterdam, di jurusannya itu. Perbedaannya apa sih dari SPKO, SPKFR, dan ortopedik muskuloskeletal? Oke, kalau dari ortoped yang paling gampang kita nggak pegang pisau sih. Itu yang paling gampang banget tuh, ya kan. Jadi kasus-kasus tertentu itu memang kita akan refer ke ortoped kan. Nah kalau kemudian dengan teman-teman KFR, kita harus akui ada zona abu-abunya lah pasti. Maksudnya teman-teman KFR kan juga pasti akan menggunakan manual terapi atau exercise terapi kan dalam mengembalikan ya, mengupayakan ke pasien gitu. Dan olahraga juga intisari dari filosofi dari kedokteran olahraga sendiri kan gerak ya, soal gerak. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah akibat olahraga ya, atau kita mengatasi masalah dengan olahraga ya. Nah, ini masalah akibat olahraga dan masalah dengan olahraga. Jadi maksudnya adalah kedokteran olahraga itu kita menyelesaikan masalah yang timbul karena olahraga, muskuloskeletal injury tadi. Jadi karena olahraga kenceng
cedera. El Jorgi, itu follow Jorgi Julian, itu teman saya, setiap lari ngebut shin splint. Nanti kita bahas. Oke. Itu yang satu. Filosofi yang kedua, kita mengatasi masalah kesehatan dengan olahraga dong. Misalnya tadi, jenengan kan tahu pasti pilar, salah satu pilar ya dalam diabetes misalnya, penyakit kronik degeneratif atau non-communicable disease itu kan olahraga memang. Anda selalu pilarnya itu ada medikamentosa, gaya hidupnya dengan diet kan, kemudian aktivitas fisik. Iya, latihan fisik. Nah, kita masuknya salah satunya di situ untuk kasus-kasus yang non-communicable disease seperti obesitas, diabetes, kemudian macam-macamnya itu dengan olahraga kan. Nah, itu mungkin yang zona abu-abunya dengan KFR, tapi saya kira ya nggak terlalu susah untuk membedakan kalau teman-teman KFR itu kan akan mengembalikan mereka sampai ADL, Activity Daily Living gitu kan. Nah, di kita dari situ kan kita mau ke performance supaya mungkin lebih kuat, lebih kualitas hidupnya lebih meningkat dengan kekuatan otot ataupun kebugaran fisiknya lebih meningkat. Nah, itu kita bisa masuk bantu di situ. Kapan kita harus berkolaborasi dengan fisioterapi, Pak? Sebagai punya klinik juga pula. Kapan Pak Dr. Iwan itu berkolaborasi dengan fisioterapi, kapan nggak perlu? Kan fisioterapi juga bisa praktek sendiri. Betul. Saya sih tergantung kasusnya ya, tapi hampir selalu sih. Hampir selalu menurut saya itu teman-teman fisioterapis bisa menerjemahkan ya program-program, terutama kalau saya kan latihan ya yang kita berikan, atau justru menambah misalnya soal modalitas gitu ya. Nah, mungkin kan teman-teman fisioterapi itu juga punya kompetensi di situ untuk penggunaan modalitas tertentu kan. Nah, itu kita bisa tuh bekerja sama di situ gitu. Oke, sekarang mau tanya lagi, ini tahap mengenai cedera-cedera yang terjadi di lari. Sebenarnya kenapa shin splint sering banget terjadi di pelari, Pak Dokter? Dari riwayat dasar teori yang dipelajari Pak Dokter Iwan selama ini dan dari penanganan pasien, kenapa kok orang-orang yang tahu-tahu ngebut rentan banget shin splint dan mereka rentan menyalahkan sepatu? Sebenarnya yang benar seperti apa, Pak Dokter? Ya, jadi kalau soal sepatu sendiri masih harus diteliti ya, maksudnya secara IBM harus diperkuat lagi apakah jenis sepatu tertentu itu memang menyebabkan ya masalah tersebut gitu. Jadi beberapa jenis sepatu kan ada ya memang sudah diteliti penelitian awal, tapi kita mungkin perlu high quality riset gitu untuk memfikskan ini benar nggak. Jadi kalau menurut saya pertama memang cedera itu umumnya karena memang overuse ya. Jadi overuse atau overload yang bagaimanapun tubuh kita itu kan punya batas gitu kan. Batas dalam menerima force. Dalam hal ini force-nya itu ya lari. Tiap orang itu punya kemampuan sendiri dalam mentoleransi force-nya, ya kan? Makanya beda-beda. Bahkan ketika kita mau latihan sama-sama programnya A sama B pun hasilnya kan beda kan, karena memang manusia itu individual kan. Istilahnya apa? Tailor made kan. Tailor made kan. Nah, ketika menerima toleransi pun orangnya akan tailor made, Mas. Akan sangat bergantung dari individunya. Jadi pertama pasti dasar akar dari semua masalah itu apakah tubuh kita itu bisa mentoleransi load-nya. Pertama itu dulu, gedenya itu dulu. Kalau bisa nggak cedera, kalau nggak bisa muncul masalah kesehatan kan gitu ya. Nah, dari situ baru kita pecah tuh. Nah, bagaimana apa yang membuat seseorang itu bisa mentoleransi force yang dia terima kan? Pertanyaannya kan itu. Ada macam-macam kan? Apakah misalnya strength-nya cukup kuat untuk itu? Apakah biomekanika larinya, formnya apakah benar, ya kan? Apakah ada kelainan anatomis? Misalnya length discrepancy, misalnya ternyata tungkainya agak beda sebelah, atau apakah ada tadi valgus varus knee, apakah ada kemudian kelainan telapak kaki misalnya high arch atau flat foot. Nah, itu kan akan jadi faktor-faktor yang nantinya itu membuat toleransinya ini kuat nggak? Kan sederhana itu ya. Kalau dia itu toleransinya kuat ya dia nggak akan cedera. Tapi kalau ada yang nggak kuat ya dia akan mengalami cedera overuse, overload. Nah, kita cari masalahnya di mana. Apakah tadi form larinya ya dilihat apakah memang stres atau force yang diterima di anterior atau posterior tibia muscle-nya yang bikin dia shin splint tadi, baik yang anterior maupun posterior itu tuh disebabkan karena ototnya tidak toleransi kan? Iya, atau ada formnya yang salah, kurang tepat, atau ada kelainan anatomis sih. Nah, tadi kalau sepatu itu larinya ke biomekanika kan? Biomekanika apakah sepatunya itu cocok
sama dia kan sebenarnya gitu ya. Kalau kemudian secara umum kita manusia normal ya, min standar deviasi di standar garis tengahnya itu min orang-orang yang biasa gitu, ya pakai sepatu apapun kasarnya kayaknya nggak ada masalah deh. Tapi kan ada deviasi kanan kiri kalau statistik itu, yang ada sedikit kelainan kanan kiri baik itu outlier ya, nggak harus sampai outlier ya, tapi sudah mulai menyentuh kelainan-kelainan tersebut itu ternyata mempengaruhi load atau force yang diterima sehingga dia nggak toleransi, kan sesimpel itu. Sesimpel betul. Nah kan sekarang lagi kenceng banget mengenai strength training. Pertanyaan saya dua. Apakah semua sport itu membutuhkan exercise strength training? Dan sebenarnya strength training itu jenisnya apa aja? Ada yang mengatakan angkat beban, agility, dan dua itu Dok pertanyaan. Ya. Kalau strength training, saya kira hampir semua orang membutuhkannya sebenarnya, Mas. Semua orang? Bukan hanya semua sport? Bukan semua orang. Menurut saya semua orang, kita itu kan ada namanya secara fitrah gitu, itu kan kita akan penuaan ya, aging. Aging itu sesuatu yang alami. Nah kan di situ ada penurunan massa otot, penurunan kekuatan, sehingga strength training itu diperlukan sebenarnya untuk semua populasi ya, apalagi populasi yang misalnya sudah 30 ke atas gitu. Menurut saya gitu. Bahkan anak-anak kan tetap butuh strength training. Yang jadi yang jadi mungkin berbeda itu adalah kan target sama training load-nya. Ya kan? Jadi semua bayangin, jangan bayangin kalau strength training itu mau hypertrophy misalnya gitu. Kan ada yang pengen hypertrophy, ada ototnya keker, tapi kan ada yang mungkin dari strength training itu endurance-nya aja yang meningkat gitu ya. Misalnya untuk kakek nenek kita, simbah kita itu ya biar kalau jalan kuat ya kan, atau kakek nenek kita wah ini mau haji mau umroh. Nah kan strength training dalam form itu kan diperlukan biar nanti kalau haji mau tawaf, mau sa'i, nggak gampang capek karena jalannya banyak. Saya juga baru kepikiran ini, ada strength. Iya. Jadi nggak melulu strength training itu untuk performa. Apalagi kalau masuk terowongan Mina ya. Itu anjakan jalan. Ya untuk itu, dan anak-anak pun juga perlu strength training supaya ya untuk keseharian mereka itu bisa ya sebagai manusia yang aktif bisa menjalankan atau bergerak dengan baik. Jadi mungkin mindset strength trainingnya ya yang jangan kalau strength training bayangkannya harus angkat beban gede-gede 100 kilo. Iya betul, enggak harus. Nah, tapi kebutuhan manusia kan beda. Nah, untuk yang performa atau semi elite itu strength training diperlukan sebagai fondasi untuk high performance. Jadi fondasi ya, basic foundation-nya itu conditioning, strength and conditioning. Itu sebagai fondasi. Oh, makanya ada course khusus itu ya, pelatih khusus strength and conditioning. Makanya digabung katanya. Betul. Iya, strength conditioning itu pengkondisian fisik. Ya sebenarnya strength training salah satunya karena sebagai dasar paling utama, tapi kan ada kebugaran-kebugaran lain ya yang kita develop dulu sebelum ke arah yang lebih sport spesifik. Oke, Dok, saya sering dengar istilah mengenai periodisasi. Sebenarnya dalam istilah SPKO atau sport medicine, periodisasi itu apa, Dok? Ya periodisasi itu sebuah sebuah langkah atau sebuah strategi timeline yang mana kita itu bisa mencapai performa optimal di tempat kita pengen. Misalnya dengan mau mau Tokyo Marathon. Ya kan? Kok tahu? Saya belum ngomong ya. Ada yang cerita emang? Enggak, jenengan yang terkenal. Yang terkenal jenengan. Terus gitu. Follower boleh dikit, tapi seantero Indonesia, Dr. Ivan Jogja. Ya, jadi upaya periodisasi itu adalah suatu program gitu supaya ketika jenengan di Tokyo Marathon misalnya tanggal berapa, itu kita siapkan, ya kan? Dengan rangkaian-rangkaian tadi, mulai dari kalau secara textbook ya, kita kan hampir semua textbooknya itu mengajarnya ke Amerika, ala Amerika banget gitu. Jadi persiapan umum dulu, kemudian persiapan khusus ya, kemudian nanti pra kompetisi sampai kompetisinya. Jadi pas jatuh di situ, performa jenengan itu yang paling peak ya? Peak ya, gitu. Dan bisa nggak sih kita tuh mempertahankan peak terus-terusan? Saya tuh ada siklus demot, saya sebagai rekreasional agak serius. Dan saya tanya beberapa atlet tuh susah mempertahankan peak. Pasti ada momen amplitudo gini, terus naik. Itu piye, Dok? Apa bisa kita mempertahankan peak terus-terusan, dan kalau senormalnya atlet pun akan amplitudo gini? Iya. Jadi kalau peak itu bisa kita pertahankan itu memang kita bisa mempertahankan peak dalam batas tertentu, tapi untuk base-nya itu kadang susah, Mas. Apalagi kalau base-nya itu diukurnya pakai detik gitu. Misalnya pelari ya, atletik. Sepersekian detik kan udah best. Nah, mungkin dia tetap bisa peak.
Tapi untuk sampai benar-benar dia bisa, wah ternyata kurang 1 detik, kurang 2 detik itu kan benar-benar multifaktorial kan. Nah itu yang semakin elit atlet dan kemudian pendekatan sainsnya makin tajam, maka presisi kan. Nah itu yang harus diterapkan. Jadi apakah bisa dipertahankan? Peaknya bisa, tapi angel gitu aja. Tapi bisa. Udah jawabannya bisa tapi angel. Selevel atlet pun angel. Kan bisa naik turun, bahkan kita nggak bisa melawan misalnya biologi usia ya. Usia itu kan kadang turun ya. Jadi kalau Anda tahu juga atlet itu kan ada usianya toh. Misalnya Ronaldo di usia berapa? 40 kan, sekarang 42 orang. Dia bisa tetap mempertahankan peak di usia dia dulu dibandingkan dengan populasi pemain bola 40 lainnya. Tapi kalau dia dibandingkan dengan dirinya sendiri, tentu ada usia emasnya yang ya kita nggak bisa pungkiri, kamu nggak akan bisa ke situ lagi gitu. Ada itunya kan. Betul. Tapi kalau peak yang dimaksud adalah misalnya dengan paparan seusianya gitu, dia tetap pemain bola usia mana lagi yang bisa 40, nggak banyak ya misalnya gitu kan. Nah jenengan juga gitu, mungkin juga harus dibandingkan peaknya itu nggak hanya dari jenengan sendiri, tapi juga misalnya general population-nya di recreational athlete atau apapun itu, kira-kira aku tuh di zona mana. Kalau misalnya memang masih oke, ya paling Anda bisa boost lagi untuk lebih naik dikit. Tapi Anda harus sadari bahwa ketika usia tertentu itu kadang itu peak performance nggak akan bisa ngejar atau kalah dengan usia biologis. Wah, berarti orang-orang yang usia 40, 50 larinya pace 4 tuh luar biasa berarti ya dok ya? Iya bagus kan, maksudnya kalau dibandingkan dengan general population. Wah iya sulit banget, 50 ada orang jalan udah pakai tongkat, ini masih bisa pace 4. Betul. Jadi sebelum kita membandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan general populasi di usia dulu. Dan tergantung target kita toh. Oh iya benar. Kita pengen sehat, tapi bugar gitu kan. Kan bisa dilihat bandingan population-nya. Jangan dibandingkan dengan atlet kompetitif misalnya. Iya. Ya toh? Pak Dokter, terus ini yang pertanyaan berikutnya itu adalah tentang sport. Jadi apakah orang kayak petenis, padel, itu juga kalau ke SPKO request program juga bisa ke kompetensi di SPKO di sini atau sebatas aku cederai Pak Dokter di cedera tenis ngono pripun? Oke, yang pertama tentu saja kita akan berikan program ya, include exercise terapi program itu untuk mengembalikan dia ke kondisi dari cedera ke normalnya dulu kan. Itu kan tetap ada programnya Mas. Jadi nggak harus program latihan itu untuk improve performance. Tapi program itu kan dari from injured to untuk sehat. Dari injured minus ke 0 gini. Itu kan program juga, dan itu juga melibatkan tak kira gor rest itu. Tak kira gor jenenge cedera rest. Oh, jebul ada program ya? Iya, ada program latihannya dong. Kalau enggak Anda rest aja, mungkin cederanya dalam artian nyerinya mungkin berkurang atau hilang, tapi kan jenengan the training. The training itu kondisinya turun. Nah, kalau itu kemudian wes enak, Anda kemudian kasih program sama seperti Anda belum cedera. Sakit lagi. Ini kayaknya wis mari tapi aku latihan meneh kok sakit ya. Ya karena Anda the training. Makanya rest itu bukan istirahat benar-benar totally rest ya. Bukan tidur-tiduran atau nggak latihan. Tidur-tiduran ya, ngopang-ngopi. Ya, tapi memang menjalankan program exercise sesuai dengan dosisnya. Jadi dilatihkan. Asli ini berarti exercise itu bisa jadi resep dong. Iya, tadi kan menyelesaikan masalah kesehatan dengan resep latihan toh. Iya, contoh nih kamu dia cedera apa paling sering di tenis ini? Tadi paling lutut. Iya. Oke, berarti kalau enggak ankle. Setelah apa? Gerakan apa? Biasanya kalau lagi eksplosif itu dok. Misalnya eksplosif, pokoknya gerak sana sini gitu ya. Sini kan itu biasanya butuh loncatan. Ya sebenarnya itu stylenya beda-beda sih. Biasanya lutut yang saya banyak temuin. Let's say Mbak Bella ini datang ke Pak Dokter, cedera, loro, terus nanti pincang-pincang. Nah, programnya pripun nih? Contoh. Jadi nggak apa-apa ya dok ya, ini gak apa, contoh ya, tapi nggak usah detail-detail. Iya. Contoh, kan berarti ada fasenya. Misalnya mbaknya tadi, aku 2 hari ini habis main tenis tiba-tiba lutut sakit. Nah, berarti kan kita fasenya adalah kendali nyeri dan radang dulu dong. Kendali nyeri dan radang, Kendali nyeri dan radang kan. Macam-macam tuh pendekatannya ya kan. Ada mungkin rise macam-macam itu bisa kita berikan kan. Nah kemudian setelah itu radangnya terkendali, mulai kita lihat apakah lingkup gerak sendinya itu
full apa enggak. Kan ada lututnya sakit nggak bisa nekuk full. Ini sampai gini nih, ya kan. Nah, sambil kita kan pendekatan diagnosis kan. Nah, kalau sudah terkendali radangnya kayaknya di MRI lebih clear dibandingkan Anda fase akut mungkin bengkak macam-macam, di MRI mungkin hasilnya kurang oke. Jadi kan sambil dikendalikan radangnya, ditunggu setelah radangnya itu berkurang, kita bisa pakai misalnya penegakan diagnosis entah itu dengan MRI ya misalnya ya. Itu kan jalan. Tapi kan ketika radangnya sudah terkendali, coba nih lututnya nekuk sama lurusnya, bengkaknya itu masih ini nggak mengganggu nggak? Nah, berarti kan kalau dari exercise, berarti kan kita lihat apakah perlu kita berikan intervensi dengan latihan ROM yang arahnya mengembalikan ROM atau fleksibilitas otot. Buset, ada latihan buat ngembalikan range of motion. Iya, simpel kan Mas. Latihannya simpel kok, nggak susah gitu. Tapi jangan-jangan nih ketika dia cedera ya kan, ada sprain, otot itu kan meresponnya nyeri itu dengan ototnya spasme. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan hamstringnya tight kan. Nah, kan juga kita bisa rilis otot dan kita stretching juga di situ. Jangan-jangan kalau otot hamstringnya itu sudah rilis, nambah ROM-nya yang tadinya itu nggak bisa lurus atau nekuk berapa derajat, setelah kita rilis ototnya dengan passive stretching dan sebagainya, ini bisa nambah. Ya kan, misalnya dengan itu kalau kita intervensinya latihan. Kemudian nanti kan terus ada tahapan-tahapannya tadi dari mulai isometrik, kemudian eksentrik, konsentrik exercise-nya bisa kita naikkan sampai dia benar-benar siap. Jadi ketika dia sembuh, kondisi tubuhnya itu tidak detraining, tetap kuat. Wah, jangkrik salah konsepnya. Soalnya kan kita belajar ilmunya. Saya ini POV orang bukan dokter tak pakai ya. Jadi POV teman-temanku yo bisa habisin sprint, dia tuh enggak dari visio programnya di jalan kayak tidak ada latihan strength itu yo turu. Resnya turun ya. Gur kerjanya buat gawe normal terus turu, Dok. Bukan active rest gitu ya. Bukan active rest. Padahal sebenarnya tetap bisa kan kita kasih istilahnya program strengthening tapi dosisnya dikecilin. Untuk mengembalikan fungsinya ke nol dulu ini. Ke nol kembali ke sebelum cedera. Nah, dari sebelum cedera baru kita genjot. Nah, repotnya kalau Anda cedera turu ya misalnya istirahat. Sebenarnya Anda di sini nih. Ya. Tapi kan nyerinya udah berkurang. Nah, ini macam-macam tapi sebenarnya dia di bawah kan, masih di bawah. Kasih program awal ya sakit lagi. Wah, gitu. Itu alasan kenapa beberapa dokter SPKO kalau ada program lari selalu connect-nya sama coach-nya ya. Ya, betul. Karena harus nge-link sama coach-nya, nggak bisa sendiri-sendiri, Mas. Apalagi kalau sudah kompetitif. Ya. Nah, sekarang event lari. Nah, ini RO. Tadi kan pesertanya. Ini kejadian wafatnya beberapa pelari di race organizer kan mulai meningkat. Ya, sebenarnya dokter ada saran atau kritik dan evaluasi nggak buat race organizer yang sekarang muncul dari ada perbedaan antara road running dengan trail running. Yang meninggal kemarin kan wafat dua di trail. Terus ada beberapa nih hilang di gunung tuh, lagi latihan hiking, latihan tek-tok, trail. Ada nggak saran-saran buat race organizer nih? Kalau saya sendiri ya, jujur untuk saran yang spesifik memang challenging sih. Apalagi trail ya, kita ngomongin trail. Itu kan medannya berat. Kemudian tim medisnya pun juga penempatannya kan akan sangat susah ya. Bayangin dokter Ivan lagi di puncak menggoni pasien. Apalagi dokternya atau tenaga medisnya itu hari-harinya enggak latihan fisik. Misalnya butuh tenaga dari mungkin puskesmas, mungkin apa yang sebenarnya kebugarannya juga mungkin kurang gitu ya. Tapi dia tiba-tiba misalnya ya ditugaskan karena di daerah situ tenaga kesehatannya cuma ada itu, ikut ditugaskan. Padahal dia juga misalnya tidak menguasai medan, kemudian kondisi fisiknya juga justru malah nggak sebugar lari. Itu kan juga jadi challenge kita kan sebenarnya. Sehingga menurut saya masukannya adalah bagaimana kita bikin suatu protokol atau standar, Mas, yang mungkin kalau mau dari government ya mungkin Kemenkes ya bisa kasih panduan atau rambu-rambu. Selama ini belum ada tuh, Dok. Kayak panduan guideline event lari. Yang trail loh. Kalau yang lari aspal? Lari aspal saya kira kita bisa beradaptasi beberapa guideline yang ada di federasi lari kan. Oh, PASI. PASI atau yang internasionalnya. IAAF itu kan ada. Bisa kita istilahnya kita implikasikan semampu laksana mungkin di di Indonesia gitu kan. Ada kan? Pasti ada itu. Course-nya pun ada kan kalau yang road run ya. Nah, kalau yang trail saya memang harus baca lagi apakah panduan-panduan itu sudah ada di federasi internasionalnya. Kalau bayangan saya kok ada ya.
bayangan saya ada karena trail run itu kan nggak hanya di Indonesia kan. Ya, di dunia. Nah, di dunia kan. Nah, saya kira kok pasti panduannya kita nggak bikin dari nol. Nah, itu saja apakah mungkin yang memang perlu duduk bersama stakeholder-nya duduk bersama apakah federasi larinya atau federasi yang menaungi trail run itu, kemudian mungkin teman-teman event organizer dan kementerian terkait, entah itu Kementerian Olahraga atau Kementerian Kesehatan. Kemudian bareng-bareng, yuk kalau mau bikin event ya trail run skalanya nasional atau lokasi sini kayak gini panduannya. Gitu. Jadi harus duduk bareng tuh. Ini menarik. Dan kekhawatiran dokter juga kenal Dokter Andi tuh. Ya. Ya, beliau kan kekhawatirannya sama soal SOP yang trail kan sulit ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini terakhir ya Dok ya, karena keterbatasan waktu Pak Dokter. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya challenge terberat apa kalau event lari itu di Indonesia? Kenapa kok rata-rata event lari di Indonesia tuh yang maraton ya? Itu mulainya dari subuh terus jam 9 harus cut off. Ya. Kenapa Pak Dokter? Tentu saja demografi kita yang pertama itu kita itu di negara tropis. Di negara tropis yang lembab kan, sehingga risiko paling gede itu kan sebenarnya dehidrasi, Mas, ya kan? Manusia itu bisa adaptasi di tempat tinggi mungkin atau tempat rendah ataupun mungkin cuaca dingin gitu, tapi manusia itu nggak bisa adaptasi dengan dehidrasi, Mas. Jadi kita ini ngelatih ben kita ini 3% cairan kita hilang kita tetap perform, nggak bisa. Kita bisa adaptasi untuk panasnya ya, untuk suhunya misalnya aklimatisasi ya, atau dingin gitu itu bisa, tapi men-challenge kita untuk dehidrasi itu manusia itu nggak bisa adaptasi untuk naik kurang cairan tetap ampuh. Itu nggak bisa, pasti perform ya kan gitu ya. Nek kue kademen tetap ampuh bisa, kamu kedinginan tetap ampuh bisa, kamu aklimatisasi saja di daerah itu ya kan. Atau ketinggian, kamu ke gunung bahkan HB-nya nambah gitu, itu bisa. Tapi kalau kurang cairan itu kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalau ada kurang cairan 4% dari kebutuhan, ya kalau nggak performa turun ya sampai halusinasi sampai 5% 7% heat stroke. Etian. Ya kan, sehingga pemenuhan kebutuhannya itu jadi bagian dari bagian dari program yang nggak bisa dilatihkan untuk kurang, ngerti nggak? Adanya itu dipenuhi. Jadi manajemen pemenuhan kebutuhan cairan fisik kan, bukan manajemen untuk kekurangan cairan gitu. Nggak bisa kita ngelatih pokoknya kita cairannya kurang tapi tetap ampuh kan nggak bisa. Nah, tapi ini cocok banget yang soal cairan. Kita akan, karena bentar lagi kan bulan Ramadan, Pak. Nah, kan otomatis kurang cairan tuh. Betul. Ini banyak pelari-pelari ABI, salah satunya Dokter Tirta. Ini terakhir nih, ini tebut terakhir kan pemenuhan kebutuhan cairan. Nah, pas poso kan kita terakhir mangan kan sahur. Terus kan dibatalkan buka. Pripun olahraga yang tepat saat bulan Ramadan ini pripun? Oke, berarti secara kebutuhan cairannya itu kan kita juga memenuhi cairannya nggak overload ya istilahnya. Kita memenuhi kebutuhan cairan sesuai kebutuhan kita yaitu kira-kira 40% ya. 40% waktu malam gitu. Kemudian sisanya 30 itu waktu tengah malamnya itu mau tidur sama 30%-nya saat sahur gitu. Jadi enggak tepat juga kalau kita mau load cairan itu ngombe terus pas sahur gitu kan. Akhirnya mau beser gitu kan. Benar. Beser tok gitu isinya. Kan enggak kayak gitu. Jadi pemenuhan kebutuhannya dibagi gitu kan supaya Anda juga enggak terus kemudian beser dan sama aja gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi kalau Anda itu kita kan punya batas toleransi berapa kekurangan cairan kita bisa mengurangi performa ya, Mas. Ya. Biasanya 2%. Nah, itu maksimal tuh. Performance decline itu mulai di 1-2% gitu. Tapi ada batas dehidrasi ringan yang jenengan itu masih oke lah gitu kan. Dehidrasi itu kan juga ada levelnya kan. Nah, di batas tertentu itulah yang jenengan harus kompensasi dengan cari waktu latihan yang tepat pertama. Oke. Ya toh? Oke. Jadi ketika kalian jenengan itu dehidrasi bisa segera mengisi. Berarti kan waktu latihannya dulu jenengan tentukan. Habis buka dong? Habis buka atau sebelum buka? Sebelum buka. Oh, iya kan langsung. Jenengan habis ngombe. Itu yang pertama. Jadi ngatur jadwal waktunya latihan dulu. Tiap orang akan beda-beda tuh. Bahkan atlet pro kan juga akan beda-beda tuh. Terus kemudian yang kedua selain ngatur jadwalnya, itu jenengan atur volume latihannya dulu. Sehingga kalau ibaratnya volume latihan normal itu segini, Anda dehidrasi segini, nah harapannya kalau ini diatur awalnya dikurangi, ininya juga berkurang. Volume latihannya dikurangi dulu, terus kalau mau
switch ke yang tadi, ke waktu latihan yang Anda bisa segera rehydrate tadi kan. Nah, itu jadi dua pengaturan jadwalnya sama pengaturan volume latihan. Nah, volume latihan yang kalau Anda nggak mau nggak mau hilang banyak-banyak, berarti balik ke satu, jadwalnya kapan bisa di-compensate. Ya, gitu kan? Malam habis taraweh. Malam habis atau taraweh. Ya taraweh di rumah habis isya. Betul. Nah, kalau seperti itu makannya gimana? Kan suduan nanti. Kali kiben kalau orang sudah bilang atau suduan. Kalau saya misalkan saya tim habis buka. Langsung. Jadi habis buka makan. Nah, makannya itu gimana? Biar kita larinya tuh nggak side stitch atau nggak suduan. Ya berarti kan harus diatur apakah Anda bisa latihan kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam setelah Anda makan besar. Jadi misalnya Anda makan jam 6 latihan toh, jam makan toh. Berarti kira-kira ya 7:30 lah atau 7:45 itu kalau misalnya mau latihan ya, misalnya itu sudah bisa dimulai atau habis taraweh. Berarti jam 8:15 gitu kan. Itu bisa diberikan latihan di situ. Nah, untuk beberapa teman-teman saya kayak atlet yang semi elit, dia tuh tetap latihan pagi habis jam 7, jam 8. Saya akui karena saya udah follow dia tuh bertahun-tahun dan dia tuh latihan jam 7. Sebenarnya bisa orang terkompensasi latihan pas puasa. Bisa. Manusia itu adaptif. Manusia itu keren adaptif. Itu keren. Ya kan? Manusia itu adaptif, Mas. Maksudku bisa dilakukan kalau Anda memang fisiknya bagus, orang tertentu bisa, enggak ada masalah di situ. Nah, apakah kemudian yang kita highlight tadi kan dehidrasinya toh. Dehidrasinya apakah dia di level yang sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu performanya, kan tetap ada batas toleransi kan, bukan cut off. Nah, tadi misalnya apakah dia ketika latihan pagi itu apakah misalnya intensitas atau volumenya misalnya ya dikurangi atau intensitasnya tetap kencang tapi durasinya yang di-cut kan bisa tuh. Nah, itu jangan-jangan dehidrasinya juga nggak berat karena ada yang dikurangi. Atau kemudian cuaca misalnya dia memilih tempat yang sejuk gitu. Atau ya memang dia dengan latihan segitu itu masih bisa toleransi. Nah, itu harus diakui bisa-bisa aja. Kalau pada normal kayak Pak Dokter punya atlet gitu sebenarnya normal ya? Puasa nggak puasa, berapa menit sih kita harus intake pertama elektrolit itu? Intake pertama air atau apapun lah air. Kalau lari aktivitas fisik kayak lari aja stabil. Zona 2, zona 3 itu. Iya, kira-kira di ini menit kan, ke berapa? Iya, kira-kira 20 sampai 30 menit. Masuk. Even kita nggak ngerasa haus. Iya. Volumenya aja volume minumnya yang sedikit. Oh, sipping. Sedikit aja. Kayak seteguk. Betul. Ya kan rekomendasinya juga kira-kira 100 sampai 200 mili kan per 2,5 kilo atau kira-kira 20 sampai 30 menit kan. Itu minum sedikit gitu, 100 sampai 200-nya atau 300-nya kan emang sangat bergantung Anda gitu. Kalau enggak juga takutnya juga kembung toh. Kembung itu kan juga akan mengganggu. Saya itu muntah. Iya, bisa. Ya, makanya yang dilihat itu jumlahnya. Jangan overload ketika Anda konsumsi. Oke, ini menuju penutupan tips and trick buat teman-teman yang berpuasa agar olahraganya lancar, Pak Dokter. Monggo. Kameranya mau kemana nih? Sini, Pak Dokter. Oke, teman-teman yang tetap mau berolahraga dengan di bulan Ramadan ini ya. Tadi yang pertama untuk biasanya awal-awal puasa ya, minggu pertama apakah Anda bisa pertimbangkan kurangi volumenya dulu. Karena kan fisiknya turun tuh. Mungkin tidurnya kurang atau masih ngatur jadwal makan yang istilahnya berubah kan. Intake yang berubah di minggu pertama, saran saya volume latihannya diturunkan dulu. Bisa apakah 50 sampai 75%. Nah, volume diturunkan itu monggo apakah mau durasinya dulu, apa frekuensinya, misalnya sehari lari 2 kali jadi sekali, ataupun durasinya dipendekin, atau yang terakhir nanti misalnya intensitasnya diturunkan sedikit. Nah, nanti Anda bisa tambahkan itu, mungkin minggu kedua itu kira-kira sudah mulai adaptasi. Tadi manusia kan adaptif ya. Nah, minggu ketiga, keempat tuh bahkan mungkin sudah balik ke latihan normal. Nah, kemudian jangan lupa untuk nutrisinya ya atau intake-nya, jangan lupa untuk selalu konsumsi cairan dengan baik, kemudian nutrisi yang baik ya ketika sahur dan berbuka. Kemudian yang nggak kalah harus diperhatikan itu tidur, ya kan? Kan kalau puasa itu orang selalu mikirnya intake makan, padahal kan tidurnya juga sebenarnya ada yang mungkin terganggu ya, mungkin terlalu malam ataupun harus bangun pagi karena sahur dan sebagainya. Nah, itu dilihat juga tidurnya pertimbangkan apakah Anda perlu misalnya power nap ya, tidur 20 menit atau 30 menit atau colong-colong ketika siang, kemudian diatur supaya nanti kualitas tidurnya itu tidak mempengaruhi latihan. Karena kalau tidurnya kurang bagus, kemudian mengganggu konsentrasi kita, itu kan juga orang namanya nggak konsen itu kan bisa cedera karena
Karena itu ya. Oh, kepleset got paling sering. got. Temanku pernah patah ankle loh, Pak. Lari-lari ngantuk, masuk got, patah sininya. Kan? Fibula tibianya tel. Karena ngantuk ya. Ya justru itu. Jadi harus diperhatikan nggak hanya makan ya, Thomas. Tapi pengaturan tidurnya tadi harus diperhatikan. Oke. Gitu. Itu aja kalau dari saya. Untuk lebih lanjut, pasti ada part-part selanjutnya. Karena banyak tips menarik, terutama banyak dok dari cedera lutut. Nanti kalau diterusin 5 jam. Ada cedera lutut pada ACL, MCL, ya kan, meniskus. Kapan harus dia cuman pakai knee protector, kapan harus dirujuk ke SPOT. Itu aja, dan teman-teman bisa ketik pertanyaan di kolom komentar di YouTube ini ya, bukan Instagram, klaim YouTube ini. Nanti untuk dibahas di episode-episode selanjutnya. Gak apa-apa toh UGM kalau part 2 nanti Pak Izan, part 2, part 3, part 10. Ya. Saya sampai jumpa di berikutnya. Saya Tirta. Saya Ikhwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.